Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Wa Abu Syekh Al-Asbahani an Ibni Mas'ud umira bi'abdin min ibadillahi ta'ala yudrabu fi qabrihi mi'ata jaldatin falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan famtala'a qabruhu alaihi naran falamma irtafa'a anhu qala alama jalladtumuni qala innaka sallaita salatan bighairi tahurin wa mararta bimazlumin falam tansurhu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat yang mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan, rahmati. Mari sama-sama jadi kita belajar bersama-sama melanjutkan pelajaran yang kemarin bahwa hadis yang kemarin itu akhraja Syaikhani, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis yang minggu lalu diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima. La yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian. Idza ahdatsa, apabila orang itu berhadas. Apabila orang itu berhadas kecil. Hatta yatawaddoa, sampai ia berwudu. Sampai ia berwudu. Ya, hatta yatawaddoa, sampai ia berwudu. Ya, ngerti ya? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya,
Oh gitu. Sinyalnya kali ya. Tapi suaranya masuk. Ya. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima sholat kita. Siapapun kita tidak menerima idza ahdatsa, kalau kita berhadas kecil, hatta yatawaddoa, sehingga atau sampai kita berwudu sebelumnya gitu. Nah, kemudian wa Abu Syekh an Ibni Mas'ud radhiyallahu an, dari Asy-Syekh Abu Syekh, dari Asy-Syekh Al-Asbahani, beliau meriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dikatakan bahwa umira bi abdin, ada seorang hamba diperintah, min ibadillahi ta'ala, ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah diperintah, yang mana hamba Allah tadi diperintahkan kepadanya yudrobu, malaikat diperintah untuk memukul hamba tadi. Jadi ada seorang hamba yang malaikat diperintah untuk memukul hamba tadi. Fi qabrihi, di dalam kuburnya. Mi'ata jaldatin, dengan 100 kali cambukan pukulan. Dengan 100 kali cambukan pukulan. Walam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidah. Kemudian beliau melanjutkan, walam yazal, si hamba tadi yang dipukul, dicambuk oleh malaikat Allah itu di dalam kuburnya sebanyak 100 kali. Falam yazal yas'al wa yad'u, si hamba tadi senantiasa memohon dan meminta kepada Allah. Senantiasa memohon dan meminta kepada Allah. Meminta keringanan dari siksaan yang dia alami di alam kubur atau alam barzakh. Hatta sarat jaldatan wahidah, sehingga kemudian Allah ringankan untuk si hamba tadi menjadi hanya 1 kali pukulan cambukan. Famtala'a qabruhu alaihi nara. Kemudian melanjutkan kembali Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, melanjutkan kembali, yaitu sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melanjutkan satu riwayat ini, famtala'a qabruhu alaihi naran. Kemudian tiba-tiba kuburnya itu dipenuhi oleh api neraka yang menyala-nyala. Falamma irtafa'a anhu qal, maka tatkala diangkat itu segala macam siksaan dari si hamba tadi, qala, dikasih napas si hamba tadi, bahasanya dikasih napas, dikasih jeda siksaannya tuh. Kemudian si hamba tadi berkata dia kepada malaikat, alama jalladtumuni, wahai malaikat, kenapakah kalian itu mencambuk dan memukul aku? Jadi bertanya si hamba tadi kepada para malaikat, wahai malaikat, gerangan apa yang menjadikan engkau diperintah oleh Allah untuk mencambuk aku? Tapi ngomongnya gak kencang begitu. Nggak, apa enggak begitu? Majek udah ke depan malaikat. Wah, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah.
Ini nerangin. Kalau aslinya, waduh, nggak bisa disifatkan, gambarkan bagaimana keadaan orang itu bertanya kepada malaikat. Ngelihat aja udah ngeri. Dengar suaranya saja kan kita dalam riwayat itu sebagaikan suara halilintar geledek yang amat dahsyat. Suara malaikat. Ya, geledek gitu. Man rabbuka? Jawabannya Allah. Jangan salah jawabannya. Ditanya man rabbuka, ntar jawabannya salah, hati-hati. Ya. Jangan man rabbuka jawabannya salah. Ya, jawabannya Allahu Rabbi, amal soleh itu. Yang apa? Yang menuntun lisan orang itu dalam menjawab. Jangan ditanya man rabbuka? Habibi Abdullah Ba'alawi. Atau Habibi siapalah itu. Nah, itu menyalahi. Itu menyalahi aturan. Nah, kembali kepada riwayat ini. Kemudian kenapa wahai malaikat, gerangan apa yang menjadikan kalian diperintah oleh Allah untuk mencambuk aku? Si hamba tadi sadar dosanya banyak. Cuma gerangan yang mana? Dosa yang mana? Bukan berarti kagak sadar kagak dosa. Namanya udah disiksa mah udah pasti ada dosa. Cuma pengen tahu namanya riwayat ini agar kita menjadi ibroh. Pelajaran bagi kita yang belum mengalami alam barzakh. Barusan kita mendengar kullu nafsin dha'iqatul maut. Barusan kita mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, gitu. Kita punya saudara sepupu baru kemarin. Ya, barusan dikabarkan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan maghfirah rahmah. Jadi nggak kenal usia, muda, tua, anak-anak, sehat, sakit. Ada yang sehat, yang sakitnya sebentar, ada yang nggak sakit lagi. Ya, artinya itu umur manusia adalah misteri. Dalam qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Qadha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala. Nah, kita minta aja. Salah satu yang menjadikan kita husnul khotimah adalah istiqomah di dalam ibadah itu. Yang menjadikan salah satu sebab min sababi husnil khatimah. Ya. Al-istiqamatu fil ibadah. Istiqomah, rutin, konsisten dalam ibadah. Sekecil apapun ibadahnya, meskipun hanya baru bisa wudunya aja dulu istiqomah dah. Nah, udah saya mah belum bisa sholat, wudu aja dulu dah. Sholatnya belum. Baru wudu dulu, belajar dah wudu, biasain. Waktu sholat masuk wudu aja dulu. Segen misalnya sholatnya. Nah, mudah-mudahan dari terbiasa istiqomah wudu, ya tanggung banget nih, sholat aja dah sekalian. Yang berat tuh sholat wudunya, bersucinya yang berat, benar ya? Nah, kembali kepada riwayat ini, gerangan apa wahai malaikat yang menjadikan aku dicambuk 100 kali? Diperintah engkau malaikat untuk mencambukku 100 kali. Kemudian malaikat berkata, qala innaka shallaita salata bighairi tahur. Sesungguhnya wahai hamba Allah, wahai makhluk Allah, wahai ciptaan Allah, wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau pernah sholat 1 kali, yang sholat yang engkau lakukan itu bighairi tahurin, tanpa wudu. Jadi sholatnya tanpa wudu, atau sholat dengan wudu yang tidak sah dalam ilmunya, tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, gitu, begitupun kita harus wajib belajar, karena kata Syekh Ahmad bin Ruslan rahimahullah, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Siapa orang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya tertolak, ya, tidak menentu. Ya itu. Jadi fakullu man bighairi ilmin ya'mal. Maka barang siapa atau tiap orang yang beramal, beribadah, khususnya sholat misalnya, tanpa ilmunya, tanpa tata cara bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kan kita nggak ketemu Rasul. Oh, sampai para ulama ditulis di kitab-kitabnya, diajarkan dari turun temurun, sanad ke sanad, terus sampai ke zaman kita sekarang. Kita melihat sholat orang tua kita sama seperti kita melihat sholatnya orang tua kita, melihat sholat kakek nenek kita. Sholatnya kakek nenek kita itu sama seperti melihat orang tuanya kakek nenek kita. Terus sampai kepada gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Ada contohnya. Nah gitu. Nah jadi yang pertama kata malaikat, innaka sholaita sholatan, sesungguhnya engkau sholat wahai hamba, satu kali kamu tuh pernah sholat bi ghairi tahur, tapi sholatnya tanpa bersuci, tanpa wudu, atau sholatnya wudu menurut dia, menurut kita. Ternyata menurut Allah, menurut hukum yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW, tidak sah. Menurut kita sah. Tapi menurut hukum seperti apa? Nah makanya wajib belajar gitu. Maka alhamdulillah, terima kasih banyak para hadirin hadirat, orang tua, ya, para saudara-saudara, para jamaah sekalian, para saudara-saudara Majelis Ta'lim Al-Um, ya, keluarga besar di Majelis Ta'lim Al-Um, seperjuangan. Terima kasih banyak karena menyempatkan malam Jumat ini. Malam Jumat ini kepentingan untuk diri kita masing-masing. Yang bisa sempatkan. Kecuali urgent darurat, silakan. Bisa pakai didengar dari YouTube untuk misalnya kapanpun lah itu, sesempatnya kita. Tapi kalau lagi bisa, manfaatkan itu keberkahannya karena jadwalnya sudah istiqomah insya Allah. Kan tadi tuh salah satu tanda husnul khotimahnya seseorang istiqomah dalam ibadah. Biar kata udah malam Jumat dulu dah, belum bisa yang malam Kamis, udah malam Jumat aja dulu. Nah, ini dulu yang saya pantekin dulu. Saya ngaji seminggu sekali, malam Jumat dulu dah di rumah Umi Kurnia, di rumah ibu. Itu dulu dipantekin malam Jumat, kecuali illa bi'udhrin, kecuali dengan tersebab uzur, dimaklum, tidak apa-apa. Manusia kehidupannya banyak kebutuhannya. Tapi kalau kita sempatkan, terlambat tidak apa-apa. Ya, terlambat tidak apa-apa. Kalau kita nggak bisa makan satu piring, jangan sampai kita tidak makan sesendok pun, bahasa gitu. Ya, ada satu kaidah dalam kaidah usul fikih, kalau engkau tidak bisa mengambil semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Itu kaidah dalam usul fikih. Kalau kamu tidak bisa mengambil semuanya, maka jangan tinggalin juga semuanya. Ibarat 10 ada hal perkara, 10-nya kita nggak bisa nih kerjain semuanya, 10-nya dulu. Minimal jangan sampai satu pun kagak diambil, atau jangan sampai ditinggalin semuanya. Nah, itu kembali ke pembahasan tentang hadis ini, masih berlanjut riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu dosa pertamanya. Tersebab itu dia sholat tanpa wudu, tanpa bersuci, atau wudu menurut dia sah, tapi menurut hukum Allah, menurut ilmu yang dibawa oleh Rasulullah tidak sah. Itu yang pertama, dia disiksa, dicambuk 100 kali. Kemudian yang kedua, kata malaikat, wa mararta bimazlumin falam tansurhu. Wa mararta bimazlumin falam tansurhu. Kata malaikat, wa mararta,
engkau dosa yang kedua tersebab engkau dicambuk adalah karena engkau pernah melihat, berjalan, melihat, mengetahui bimazlumin. Ada orang lagi dizolimin. Ada orang lagi dizolimin, lagi disakiti, ada orang lagi kemudian difitnah, ada orang lagi kemudian itu zolimi, mazlumin, falam tansurhu. Sementara engkau tidak menjadi pembelanya. Engkau tidak membela orang yang dizolimi itu. Engkau menutup matamu. Engkau bungkam, engkau diam, mencari aman. Padahal orang itu butuh pertolongan. Pertolongan Allah melalui hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilihnya. Maka berbahagialah orang yang peri kehidupan dia senantiasa berjuang untuk membela dirinya, membela keluarganya, membela orang-orang tercintanya, membela agama, bangsa, dan negaranya maupun tanah airnya. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa kita pelajari sementara ini. Ada dua sabab dosa yang tadi dicambuk itu si hamba oleh malaikat yang diperintah oleh Allah tersebab dua dosa. Jadi hubungan hablum minallah maupun hablum minan nas. Hablum minallahnya ibadah dia yang sifatnya adalah hablum minallah, sholat dia tanpa ilmu, tanpa wudhu, tanpa bersuci. Itu yang pertama, dosa dia hablum minallah. Atau bahkan apalagi gak sholat. Apalagi kagak sholat kita. Sengaja-ngaja. Maka kata Rasulullah SAW, ya, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat muta'ammidan, tapi tinggal sholat sengaja, faqad kafara, sungguh orang itu telah kufur atas nikmat Allah. Kufur, tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Kita diberikan aneka macam nikmat, hadiah dari orang, kita begitu membela orang itu. Bagaimana Allah yang memberikan kita aneka macam nikmat. Kemudian 5 kali dalam satu hari kita tidak menyempatkan, oh Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai lafaz hayya 'alas shalah. Wah, waktunya terima kasih nih. Waktunya terima kasih kepada Allah, waktunya terima kasih. Gampangnya begitu. Jadi kalau waktunya sholat itu agak ribet. Udah, pahaminnya gitu aja. Oh iya, waktunya bel terima kasih nih. Waktunya wujud syukur terima kasih kita atas nikmat masih hidup di waktu zuhur itu, masih hidup di waktu asar itu, masih hidup di waktu maghrib itu, masih hidup di waktu isya itu. Isya ini iya ya, kita masih hidup nih. Kita terima kasih sama Allah. Saya belum terima kasih, saya terima kasih dulu lah. Ya, lihat yang umat-umat beragama yang lain juga penuh dengan khidmat, dia berterima kasih kepada Allah. Ya, umat-umat saudara-saudara kita sebangsa, setanah air yang lain, umat agama yang lain, terima kasih dia. Waktu terima kasih. Ya, kita cara begitu. Jadi intinya yang pertama tadi adalah dosa hablum minallah, sholat tanpa wudhu, atau sholat yang wudhunya itu nggak sempurna atau nggak sah, apalagi nggak sholat. Kemudian yang kedua dosanya adalah hubungan hablum minanas. Kata Rasulullah SAW bersabda, beliau, apabila engkau melihat satu kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Tangan bisa dikias dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan pengaruh. Ubahlah dengan tanganmu. Kalau engkau lihat suatu kemungkaran, kezoliman. Dan apabila kamu tidak bisa merubah dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisanmu. Dengan ucapan kita, bisa dikias dengan WA kita, tulisan kita, sharean kita. Kasih informasi ke dia tuh. Statusin. Itu merupakan bagian amar ma'ruf itu. Nahi mungkar. Tapi tetap nahi mungkar kagak boleh pakai mungkar. Nahi mungkar tetap dengan ma'ruf. Nggak boleh melawan kemungkaran, kita pakai kemungkaran.
Nggak bisa. Melawan kemungkaran tetap dengan yang ma'ruf, yang terbaik. Nah gitu. Jadi kalau nggak bisa kamu rubah kezoliman kemungkaran itu dengan tanganmu, karena kamu tidak punya mungkin jabatan atau pengaruh atau fasilitas, maka minimal ubahlah dengan lisanmu, kasih tahu pelan-pelan gitu ya. Nah kemudian kalau tidak bisa dengan lisanmu, fabi qalbi, maka dengan hatinya, maka itulah selemah-lemahnya iman. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, surah yang ke-29 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira bahwa mereka itu ayyutraku ayyaqulu amanna, kemudian dengan mudahnya hanya bisa berkata beriman. Itu sering kali Ahmad ulang-ulang. Karena apa? Karena itu juga menjadi ingatan buat Ahmad pribadi. Ketika kita mengalami kehidupan kemudian diuji dengan kesulitan, apapun yang kita alami, ya, zahir maupun batin, yang kita yang lebih tahu bagaimana yang kita alami, maka itu ayat itu firman Allah Ta'ala kita ingat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Wahai Ahmad, bahasanya gitu kalau kita ngebahasain ke diri kita. Jangan dikira Allah itu membiarkan kamu Ahmad hanya dengan kamu gitu. Saya iman ya Allah sama engkau ya Allah. Sedangkan engkau, wahai kamu Ahmad, belum kami uji, kata Allah begitu. Belum diuji. Diuji dengan apa? Ujian macam-macam. Segala macam ujian. Zahir maupun batin. Baru disitulah ujian, kesulitan, kelaparan, kekurangan, ya. Wah, zahir batin, mental, psikologi, kejiwaan, harta, apapun itu. Bahkan nyawa. Bahkan ya, nyawa ujiannya. Bahkan kehilangan sesuatu yang disintainya misalnya. Atau bahkan dirinya sendiri. Nah itu. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji, kata Allah. Sedangkan manusia belum diuji. Nah, jadi itu kita ingat-ingat sedikit ya, untuk supaya mudah-mudahan kita bisa semangat lagi di dalam menghidupkan malam Jumat ini di rumah Ibu Kurnia, di rumah Bapak Mukhtar. Mudah-mudahan kita semangat di masa malum ini. Malam Jumat kita hidupkan di Majelis Taklim Al-Um. Mudah-mudahan itu menjadi istiqomah fil ibadah. Satu di antara usaha upaya kita, mohon ya Allah biar diberikan husnul khatimah.